Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan SPDP. Pertemuan sebelumnya, kita telah belajar dasar-dasar gerakan tari, yaitu gerakan tari lir-ilir. Kali ini kita juga akan tetap membahas tentang tarian lir-ilir, yaitu tentang pola lantai, tinggi rendah nada pada lagu lir-ilir, iringan musik pada tarian lir-ilir, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Yang pertama, kita akan membahas pola lantai dalam tari. Setiap tarian akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi atau manfaat adanya pola lantai dalam tari yaitu yang pertama menciptakan kekompakan antar penari, yang kedua dapat memperindah tarian, dan yang ketiga membentuk komposisi dalam pertunjukan. Pada subtema sebelumnya kalian telah berlatih gerakan dasar dalam tari. Sekarang kita berlatih gerakan tari tersebut dengan memperhatikan pola lantai. Perhatikan pola lantai berikut beserta gambar skema. Pola lantai gerakan ke-1 yaitu berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Jadi dari A, B, C sampai J itu dinamakan vertikal karena membentuk garis ke atas. Lingkaran dengan huruf A, B, hingga J itu adalah gambar dari penari. Selanjutnya, pola lantai gerakan kedua yaitu setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai yang baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan ke kiri secara berseling. Berseling ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian, pola lantai gerakan ketiga yaitu setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Barisan horizontal seperti gambar skema yaitu seperti garis yang tidur. Pola lantai gerakan keempat yaitu setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai yang baru seperti gambar skema. Pola lantai gerakan kelima pada tari lir-ilir yaitu setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Jadi, dari penari A hingga penari J melingkar membentuk lingkaran. Demikianlah penjelasan tentang pola lantai pada tarian lir-ilir. Jika kita melihat sumber-sumber yang lain, ada banyak sekali pola lantai pada tarian-tarian daerah yang lain. Di antaranya yaitu pola lantai yang lain yaitu pola lantai berbentuk diagonal yaitu miring ke samping. Kemudian ada pola lantai berbentuk segi lima, pola lantai berbentuk vertikal, kemudian ada pola lantai berbentuk zigzag, ada pola lantai berbentuk lingkaran, dan juga diagonal seperti yang awal tadi. Jadi kita bisa mengelompokkan pola lantai menjadi dua yaitu pola lantai berbentuk garis dan pola lantai berbentuk lengkung. Pola lantai berbentuk garis contohnya ada pola lantai horizontal, zigzag, segi lima, persegi, segitiga, dan vertikal. Sedangkan pola lantai berbentuk lengkung diantaranya yaitu melengkung ke depan, melengkung ke belakang, lingkaran, dan membentuk angka 8. Contoh pola lantai yaitu pada tari saman membentuk pola lantai garis horizontal. Pada tari pendet membentuk pola lantai garis lengkung ke depan, dan pada tari piring membentuk garis lurus segi 4. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tinggi rendah suatu lagu. Sebuah tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu.
Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Setiap lagu memiliki aturan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Tinggi rendah nada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nada rendah. Nada rendah yaitu nada yang bertitik di bawah pada not angka. Kemudian, yang kedua, nada sedang. Nada sedang yaitu nada yang tidak memiliki titik pada not angka. Dan nomor 3 yaitu nada tinggi. Nada yang bertitik di atas not angka. Jika kita melihat deretan not pada lagu lir-ilir, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam lagu lir-ilir ada nada tinggi, kemudian ada nada sedang, tetapi tidak ada nada rendah. Bisa disimpulkan bahwa jika ada not angka yang memiliki titik di atas maka disebut nada tinggi. Jika memiliki titik di bawah maka disebut nada rendah. Tetapi jika tidak ada tanda titik disebut nada sedang. Akan tetapi jika kalian menemui angka 0 maka berarti diam. Selanjutnya kita masuk pembahasan subtema 3. Faktor pendukung tari yang lain yaitu lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari yaitu ada gendang, tamborin, marakas, dan gamelan. Mari kita perhatikan iringan alat musik untuk mengiringi lagu lir-ilir pada buku paket kalian halaman 58 dan 59. Contohnya, pada iringan untuk gerakan 1 menggunakan alat musik gendang dan juga kentongan dengan hitungan 2 kali 8. Pada iringan untuk gerakan 2 menggunakan alat musik gendang, kentongan, dan juga tamborin, dan menyesuaikan pada setiap gerakan yang lain. Contohnya yaitu pada video berikut ini menggunakan alat musik gendang dan alat musik tamborin. Demikianlah contoh iringan pada lagu lir-ilir. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Sebelum seseorang atau sekelompok orang melakukan pementasan, harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar dalam tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat.
misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Setelah gerakan-gerakan dihafal dengan baik dan dengan cermat mempersiapkan kelengkapannya, maka ketika pementasan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu gerakan dan teknik menari. Poin A. Semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Poin B. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Poin C. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama musik. Poin D. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmonis. Hal lain yang tak kalah penting yaitu ekspresi. Saat menari, sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari sebuah tarian dapat dipahami oleh penonton. Ekspresi di sini menunjukkan mimik wajah. Apakah tarian tersebut mengandung kesedihan atau kebahagiaan? Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pementasan tari. Ketika seseorang atau sekelompok orang telah selesai melakukan pementasan tari, maka penonton akan memberikan apresiasi. Apa yang disebut apresiasi? Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Contohnya, ketika temanmu telah melakukan penampilan atau pementasan tari, maka kalian memberikan apresiasi atau penilaian berupa hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik, atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam bentuk saran atau kritikan yang membangun. Yang perlu diingat saat kalian memberikan apresiasi atau penilaian kepada karya temanmu, kalian harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tetap menghormati karya orang lain. Saatnya kalian berlatih untuk mengerjakan buku paket halaman 50 muatan SBDP dan juga latihan pada halaman 70 muatan SBDP. Demikianlah video pembelajaran muatan SBDP subtema 2 dan subtema 3. Haya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak salahnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.